Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nurmalaita Sari. Ini 14.022.08.334. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrating SCM, CRM, dan ERP. Di sini, CRM digunakan oleh sales, marketing, customer service, di mana benefit yang diperoleh berupa sales forecast, sales strategis, marketing campaigns. Kemudian SCM yang digunakan oleh customer, reseller, partner, suppliers, distributor. Dengan business benefit yang diperoleh, market demand, research, dan capacity constraint, real-time scheduling. Kemudian ERP dengan primary users-nya, accounting, finance, logistik, production. Dan primary business benefit yang diperoleh dengan forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, and distribution. Kita mulai dari supply chain management atau SCM. Value chain-nya menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir serta pelayanan setelah pemasaran. Di sini untuk primary activities-nya, inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Dan operations, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Marketing and sales, aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk tersebut. Dengan dukungan support activities, firm infrastructure, yaitu terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi seperti akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya, yang melayani kebutuhan organisasi dan meningkatkan bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Human Resource Management, yaitu pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai dengan pemberhentian. Dilanjutkan dengan teknologi development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Dan akhir, yaitu procurement, berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Dapat dilihat di gambar berikut dengan support activities dimulai dari frame infrastructure yang berhubungan langsung dengan human resource management, di mana human resource management berhubungan langsung dengan marketing and sales dan service. Dan juga human management berhubungan dengan teknologi development, di mana teknologi development berhubungan langsung dengan procurement. Dan procurement berhubungan langsung dengan primary activities inbound logistik. Inbound logistik berhubungan dengan operation, begitu pula dengan operation berhubungan dengan outbound logistik. Outbound logistik berhubungan dengan marketing and sales. Dan marketing and sales berhubungan langsung dengan service, di mana support activities dan primary activities di sini akan menghasilkan margin perusahaan. Supply chain management atau yang sering kita sebut dengan SCM adalah serangkaian kegiatan pengolahan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa terhadap pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Di sini terdapat gambaran SCM atau Supply Chain Management terdiri atas analis, logistik, time to market, plan, distribution, procurement, profit, dan manajemen. Cakupan dari SCM tersebut antara lain pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning,
peramalan, permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Operasi atau produksi yaitu eksekusi produk, pengendalian kualitas. Pengiriman atau distribusi yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Komponen SCM menurut Turban pada tahun 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, atau yang mana dapat manufacturers, assemblers, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka atau para penyalur second time. Yang kedua, internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam produk luaran organisasi. Dan yang ketiga, downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer, di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, penggudangan, transportasi, dan after sales service. Proses pada SCM, menurut Idraji dan Joko Pramoto pada tahun 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Para pemain utama itu adalah yang pertama supplier, yang kedua manufacturer, yang ketiga distributor atau wholesaler, yang keempat retail outlet, yang kelima customer. Untuk chain pertama, supplier. Jaringan yang bermula di sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini biasa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagang, sub-assemblies, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan suppliers. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga suppliers, atau sub-suppliers. Jumlah supplier biasa banyak atau sedikit, tetapi suppliers biasanya berjumlah banyak sekali. Kemudian, chain 1 untuk bagian 2, supplier ke manufaktur, yaitu rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, di mana manufaktur atau plants atau assembler atau fabrikator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya, inventoris bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufacturers, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tak jarang, penghematan sebesar 40% sampai 60%, bahkan lebih dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mana mata rantai ini. Dengan menggunakan konsep supplier partnering, misalnya, penghematan tersebut dapat diperoleh. Untuk chain 1, 2, 3, di mana supplier, manufaktur, dan distributor. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur dapat mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Orang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar. Dan pada waktunya nanti, pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Dilanjutkan pada chain supplier, manufaktur, distributor, dan retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi, di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang. Dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang, baik dari gudang manufaktur
maupun ke toko pengecat atau retail outlet. Kemudian, untuk chain yang terakhir, supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan customer. Dari rak-raknya, para pengecat atau retailer ini menawarkan barangnya langsung pada pelanggan, pembeli, atau pengguna barang tersebut. Dan termasuk outlet adalah toko, warung, toko tos serba, ada pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada mata rantai lagi, yaitu pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user. Karena pembeli belum tentu pengguna akhir. Mata rantai supply belum benar-benar berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer atau real user. Kemudian kita lanjut ke Customer Relationship Management atau sering disebut dengan CRM. Di mana di sini terdapat loyalty, service, reliability, improvement, marketing, quality, supported, satisfaction. CRM atau Customer Relationship Management. Sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan dengan faktor-faktor lain yang terkait. Di sini ada ERP versus CRM, di mana ERP seperti di ERP terdapat accounting, human research, manufacturing, supply chain, project management, customer relationship management. Dan di CRM terdapat call center, customer service, community management, social media management, di mana mereka saling beririsan. Di sinilah terdapat share future, di mana ada sales, forage, automation, marketing automation. Tujuan dari CRM menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, tujuan CRM adalah yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui upselling atau cross-selling, dan pada saat yang sama, meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan baik. Kemudian yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan seharusnya tidak perlu untuk mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Pelanggan akan senang jika perusahaan tahu banyak tentang apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat dalam transaksi penjualan. Tanpa memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan konsentrasi proses dan prosedural di dalam pengatur terhadap pelayanan pemasaran dan penjualan. Dilanjutkan dengan mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontrak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Dengan kemudian mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi web aplikasi. Aplikasi CRM yang memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan bisa lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus tertuju ke pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Menurut Tunggal 2005, manfaat CRM adalah satu, meningkatkan efisiensi operasional, otomatis penjualan, dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayan. Penggunaan teknologi web dan call center misalnya akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang memungkinkan timbul. Yang kedua, peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu, geografis, sampai ke ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut.
Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Dimensi CRM, identifikasi pelanggan atau customer identification, yaitu di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Kemudian membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Hal ini bisa berbentuk sebagaimana cara perusahaan dalam memberikan kesungguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon customer tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Melanjutkan dengan mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan haruslah dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri. Supaya apa? Supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar perusahaan. Dilanjutkan dengan pengembangan pelanggan atau customer development, di mana yang dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain dan di sekitarnya. Kemudian manfaat sistem terintegrasi itu terdapat dua, manfaat terhitung dan manfaat tidak terhitung. Manfaat terhitung antara lain pengurangan inventory dan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan atau keuangan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Di sini terdapat juga manfaat tidak terhitung seperti visibilitas dan transformasi informasi. Kedua, peningkatan proses atau terciptanya proses baru. Ketiga, pengadaan positif konsumen atas perusahaan. Kemudian globalisasi, peningkatan kinerja bisnis. Di sini terdapat hubungan antara ERP. ERP itu fokus on back office, di mana dia juga bisa berhubungan dengan SCM, di mana SCM tersebut fokus on supplier, dan CRM fokus on customer, di mana ERP dan CRM saling berhubungan, dan ERP dan SCM juga saling berhubungan. Di sini untuk data warehouse-nya, misalnya data source dari CRM, ERP, supply chain management, di mana mereka akan berkumpul pada satu data di data warehouse, di mana untuk biosource-nya terdapat OLAP analis, data mining, dan reporting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.